What's up, Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-180. Kemarin kita sudah membahas Chelsea mendapatkan reputasi melalui amplop coklat ke tanda kutip public relation. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini kita akan kembali membahas update news seputar Chelsea. Namun, seperti biasa, sebelum lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Ya, seperti yang CBC komentar ya kemarin terkait bocil dari Kazakhstan. Berikut update-nya dikutip dari Fabrizio Romano. Official confirm Chelsea menandatangani talenta muda 2008 Destan Satpaev dari Kairat Almaty. Striker dari Kazakhstan ini seharga 4 juta euro. Paket sudah termasuk add-ons, rekor transfer untuk Liga Kazakhstan dan 5 tahun deal untuk Satpaev plus 1 tahun opsi. Akan bergabung dengan Chelsea saat dia berumur 18 tahun. Ya, sekarang berumur 16 tahun, berarti 2 tahun lagi dia ini baru join ke Chelsea. So, apakah pembelian ini tuh berdampak pada first team? No. Ya, pembelian ini tidak terlepas dari investasi yang mungkin sekarang itu hanya 4 juta euro. Tapi nanti di saat dia berumur 18-19 tahun, sudah pasti harga dia itu meroket. Mungkin di atas 10 juta euro ya. So, it's all about the money guys ya. Bahkan saat dia berumur 18 tahun pun, siapa tahu Enzo Maresca itu sudah tidak ada di Chelsea. Dan anehnya lagi ya, CBC tidak paham jurnalis terkenal seperti Fabrizio Romano itu yang istilahnya itu sudah top tier dari jurnalis lah ya. Ngapain dia ini memblow up Chelsea menandatangani pemain muda yang berusia 16 tahun ya. CBC jadi curiga, beneran loh. Apa yang di blow up ke media itu pemain yang tidak dikenal, pemain yang dari klub yang antah berantah, Kairat Almaty, dari Kazakhstan, terus diliput. For what? Ya, untuk di-report. For what? Sorry to say, kalau ini eranya Roman Abramovich ya, pembelian pemain muda di bawah 18 tahun itu setahu CBC itu hanya di-announce di website resmi dari Chelsea dan that's it. Jadi benar-benar heran. Ngapain jurnalis kelas kakap itu mereport Dastan Tavares? Ya, apakah dia ini bagian dari tanda kutip public relation klub Chelsea di mana untuk meramaikan berita bursa transfer kemarin karena Chelsea ini tidak mendapatkan satupun pemain kelas dunia di bursa transfer Januari ini. So, apakah berita ini juga suatu tanda kutip ya, titipan dari manajemen Chelsea untuk mengangkat reputasi dari klub Chelsea bahwa kita ini melakukan sesuatu loh di bursa transfer Januari kemarin. Dan CBC juga berpikir mungkin ini ada misi terselubung ya. Kita merekrut pemain dari Liga Kazakhstan ya. Kalian tidak berpikir juga kan hal yang sama? Ya. Tentu ada misi di mana Chelsea ini sedang berusaha menggrab pangsa pasar besar di Kazakhstan. Untuk mereka itu yang mencintai Kazakhstan itu jatuh cinta kepada Chelsea. Karena pemain bolanya itu yang kewarganegaraan Kazakhstan itu bermain di klub Chelsea. Jadi mereka ini akan mendukung Chelsea. Karena mereka, ya Chelsea ini membeli pemain warga negaranya ya.
Jadi Chelsea ini sedang berusaha untuk mendapatkan fan base dari Kazakhstan untuk mensupport Chelsea. Karena ada pemain nasional dari mereka itu bermain di Chelsea. Dan balik lagi, endingnya mereka itu mengincar apa? Money, my friend. It's all about the money. So, jangan heran ya, setelah ini, beberapa tahun ke depan, Chelsea itu akan mengkomersialkan brand dari Chelsea dan merchandise di store mereka di Kazakhstan untuk meraup keuntungan karena mereka sudah berhasil merebut fanbase dari Kazakhstan. Excellent job, Chelsea. Profit, profit, profit. Next, our public relation nampaknya kembali sudah mulai bekerja untuk menutupi kekalahan di FA Match kemarin. Cukup lucu ya, karena Matt Lowe ya kemarin CBC sudah bilang, itu bilang kan gak usah ribut-ribut sama transfer, fokus saja sama pertandingan. Karena dari hasil pertandingan kemarin, Chelsea bila menang akan menduduki posisi keempat. Nah, sekarang bursa transfer masih 4 bulan lagi, udah ada rumor bursa transfer ya. Tentunya hal ini untuk mengalihkan kritikan buat tim Chelsea yang kemarin itu bermain bapuk ya. Kebalik-balik guys. Kali ini dari Tim Talks, Chelsea dan MU sedang berhadap-hadapan untuk menandatangani Ousmane Diomane. Pihak Enzo Maresca berada dalam posisi yang favorit untuk pemain 21 tahun tersebut yang dimana mempunyai release clause 80 juta euro. Hmm. Belum sampai di situ aja ya. Ada lagi. Check this out. Next. Dari Fabrizio Romano, Chelsea tetap memonitoring Dario Esugo untuk masa depan. Setelah memasukkan nama dia dalam Januari shortlist, pemain kelahiran 2005 midfielder ini dipertimbangkan sebagai talenta menarik di mana saat ini sedang dipinjamkan ke Las Palmas dari Sporting. Hmm. Terlepas ini itu fakta atau kamuflase ya. Tapi 80 juta euro untuk back. Sedangkan kita sudah punya 10 center back. Shaloba, Posin, Fofana, eh Colwill, Badiashile, kemudian Achempong, Anselminho yang dipinjamkan, Disasi, Gilchrist, Humphries. Come on man, uang itu bisa buat beli striker. So, go get striker then. Ya. Next, dari Footy Insider, Newcastle dan Chelsea sedang memantau bursa transfer musim panas nanti untuk menandatangani Liverpool goalkeeper Choi Min Gallagher. Again, kita masih punya 10 kiper kalau nggak salah ya. Ada Jorgensen, ada Sanchez, Belletti, Kepa, Petrovic, belum lagi Slonina. Dan kiper-kiper muda semacam Bergstrom, Eddie Beach, dan yang lain sebagainya. So, terlepas berita ini benar atau tidak ya. CBC berharap Chelsea dapat memfokuskan dananya untuk pos utama yaitu striker. Setelah itu baru ya, terserah mau Gallagher itu direkrut atau kalau enggak karena CBC lihat Gallagher ini pemain kiper yang cukup bagus ya. Bila dibandingkan dengan Sanchez, obviously, kenapa nggak langsung saja sikat dan pertimbangannya Sanchez keluar, kemudian Kepa keluar dan juga Petrovic dan juga mungkin Jorgensen keluar ya. We don't know man. Next, kalian teriak-teriak terkait striker. Nah, ini ada berita ya yang kemungkinan tanda kutip public relation dari Chelsea. Dikutip dari Vicha Chess, Chelsea sedang mempersiapkan penawaran seharga lebih dari 40 juta pound sterling untuk Antoine Semenyo dari Bournemouth. I don't know, mate. Ini jujur, CBC tidak tahu berita ini hasil briefing dari klub atau berita orderan.
Karena saat-saat ini ya, CBC melihat para jurnalis itu seakan acting sebagai public relation dari klub-klub ya. Jadi sulit mau mendeteksi ini benar-benar akan kejadian atau enggak. Karena lihat aja itu kemarin dari awal bursa transfer dibuka atau pertengahan ya itu udah ribut-ribut sana sini terkait Garnacho dan endingnya ya apa coba endingnya saat bursa transfer itu ditutup ya berita terakhir yang masuk menyatakan bahwa Chelsea ini tertarik tapi hingga saat ini belum mengirimkan penawaran resmi. So selama ini apakah itu adalah berita palsu? Tidak hanya itu mungkin John Duran juga ya. Jadi berita ngadi-ngadi ya dari terkait Garnacho ini mungkin supaya supaya Napoli itu ngotot dan menaikkan penawarannya ya. Padahal Chelsea selama ini belum mengirimkan proposal penawaran resmi. Tapi di sini CBC mau mengklarifikasi ya bahwa tidak semua yang diberitakan oleh jurnalis itu adalah berita palsu ya. Jadi mungkin ada yang benar, ada apa adanya dan juga ada yang titipan dari beberapa klub. Jadi benar-benar sulit guys sekarang kita ini untuk mengidentifikasi apakah berita itu benar atau tidak. Next, yang terakhir untuk menutup video dari CBC ini, CBC mau mengupdate kekonyolan pernyataan jurnalis terkait Joe Felix. Dikutip dari Nisar Kensela, Joe Felix di Maret 2023 saat ditanya mengenai status peminjaman di Chelsea untuk harapannya menjadi permanen, Joe bilang, saya senang di sini, klub ini sangat besar, ini sesuatu yang luar biasa, semua orang di belakang klub itu sangat bagus, jadi saya sangat senang berada di sini. Kemudian Felix di Juni 2024 tentang menetap di Barcelona secara permanen. Saya dalam peminjaman, jadi itu tidak tergantung dari saya. Rencana saya sangat jelas bahwa saya mencintai Barcelona dan saya mau tinggal. Kemudian Felix terkait bergabungnya kembali ke Chelsea secara permanen di Agustus 2024. Dia berkata, ada peluang bagi saya untuk menemukan rumah. Setelah 2 kali peminjaman Chelsea dan Barcelona, saya membutuhkan untuk tinggal permanen di suatu tempat. Tidak ada tempat yang baik bagi saya kecuali Chelsea. Saya melihat tempat untuk saya dapat bersinar. Kemudian Felix menjawab terkait tinggal permanen di AC Milan di Februari 2025. Saya telah bergabung dengan AC Milan dengan status peminjaman, tapi jika ada kesempatan untuk tinggal setelah musim ini, saya akan menjadi bahagia. So, what's the point dari jurnalis sekelas Nisar Kensela untuk menuliskan ini semua ya? Hey, Joao Felix di Chelsea ini tidak dipakai oleh Enzo Maresca ya. Jadi apakah itu salah jika Joao Felix itu untuk pergi bermain untuk mendapatkan bermain pergi untuk mendapatkan menit bermain ya di tempat lain karena dia harus mengamankan posisi di timnas Portugal di Piala Dunia 2026. Coba, hey Anda, Mr. Nizar Cancela, ada di posisi Joao Felix, pasti juga akan memilih hal yang sama ya. Ini juga tercermin dari Renato Veiga yang ke Juventus untuk mengamankan posisinya di timnas Portugal ya. Jadi CBC curiga mungkin cuitan ini untuk menutupi fakta bahwa dia dibeli 6 bulan lalu oleh Chelsea untuk deal 7 tahun dan tidak bermain. Jadi jajaran dari manajemen Chelsea ini, terutama duo sporting director itu dapat saja membuat profit dari penjualan Gallagher kemarin. Tapi karena tidak ada yang mau membeli Joe Felix, jadi tahap awalnya mereka meminjamkan saja ke klub lain. Dan CBC mengecek Nisar Kensela ini apakah dia men-tweet terkait website Vivid Seat yang melibatkan Todd Boehly. Dan guess what? Ya, dia tidak pernah men-tweet, memberikan opini, ya, bahkan merepost berita terkait Vivid Seat dari berbagai sumber, dari The Times ataupun dari The Guardian. Padahal
Vivid ini adalah berita besar di dunia sepak bola. So, apakah dia bagian dari tanda kutip public relation dari klub seperti Chelsea salah satunya? So, please teman-teman komen di kolom komentar. Oke, I think that's all di episode ke-180 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on, the Charles.